Shalom, selamat malam Jemaat GKJ Boyolali dan simpatisan yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam PD di setiap hari Rabu. Karena sampai saat ini penyebaran COVID-19 masih tinggi di kota kita tercinta ini, maka PD masih dilayani dengan secara online. Bapak Ibu, jangan jenuh dan jangan lupa ya setiap hari Rabu. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Selamat malam Mbak Nini. Selamat malam. Cerita sedikit tadi, ketika kami mau berangkat ke gereja, di Jalan Jinten itu ada kecelakaan. Tapi herannya, orang yang ada di belakangnya pas itu kok nggak mau menolong. Termasuk kita tadi ya Mbak Nini. Bahkan orang yang ada di seberang jalan itu yang menolongnya. Kira-kira kenapa Mbak Nini itu? Ya mungkin orang tadi takut Mbak. Takut atau bingung ya nanti kalau mau menolong malah dia yang disalahkan atau malah dibawa-bawa untuk perkara selanjutnya gitu Mbak. Oh iya, jadi takut untuk menjadi saksi gitu ya Mbak Nini? Iya mungkin Ya. seperti itu. Ya semoga saja orang tadi tidak kenapa ya, dan orang yang menolong tadi semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi kita kok malah ngerumpi ini ya. Ya, kita mulai saja ya Pak Pendeta dan Iya. Mbak Nini. Kita akan Iya. mulai. Oke, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18. Kita pujikan bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Bapa, Engkau perbolehkan kami untuk mengadakan kegiatan PD di hari Rabu malam ini. Tuhan, kiranya dari awal, pertengahan hingga akhir, PD ini dapat berjalan dengan lancar karena penyertaan-Mu saja. Kami serahkan Bapak Pendeta Nurbagus Aji Jatmiko yang akan melayankan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu ada pada diri kami masing-masing, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Pendeta. Terima kasih Ibu Sumarni, Bapak Ibu Saudara
dan anak-anak yang di rumah dan Bu Sumarni dan Mbak Nini, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan 17. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan 17. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sini, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah di sekitarnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dan juga Bu Sumarni dan Mbak Nini, kita akan bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema penolong. Kita akan bersama-sama merenungkan di dalam perikop ini cerita yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, Mbak Nini maupun Bu Sumarni juga pernah mendengar, cerita yang menarik tentang kisah Tuhan Yesus yang menolong ibu janda yang memiliki pergumulan karena anak tunggal, anak laki-lakinya telah mati dan dibangkitkan Tuhan. Cerita ini berawal di dalam hal Tuhan Yesus bersama para murid-Nya dan banyak orang yang ikut berbondong-bondong itu pergi ke suatu kota bernama Nain. Dikatakan di sini banyak orang berbondong-bondong menyertainya. Oleh karena apa? Jikalau kita melihat dalam kisah Tuhan Yesus yang sudah melakukan banyak mujizat, sehingga banyak orang ingin bergantung. Banyak orang ingin bersama dengan Yesus sebagai, entah itu sebagai guru, sebagai orang yang diandalkannya, sehingga banyak orang ingin bersama dengan Tuhan Yesus. Akan tetapi saat di pintu gerbang kota ada orang mati yang diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda. Jadi di sini dijelaskan oleh Lukas, penulis Injil ini, bagaimana keberadaan kejadian anak mati, anak itu anak tunggal, anak laki-laki dari seorang janda. Dan banyak orang menyertai janda itu. Jadi jikalau kita mengetahui saat itu seorang janda adalah seorang yang sangat diperhatikan oleh banyak orang. Banyak orang memperhatikan, apalagi dengan pergumulan, keberadaan yang tanpa suami tadi, anak laki-laki yang dianggap menjadi sebuah berharga saat itu oleh karena pandangan Yahudi, anak yang diandalkan, anak yang mungkin akan meneruskan keturunan tetapi mati. Dan itu anak tunggal, yang artinya anak satu-satunya. Dan apa yang terjadi dengan pergumulan itu, jelas ini pergumulan janda yang sangat berat, sangat dalam hal ini, hal yang sangat berat sekali sehingga banyak orang tentu menyertai, menolong janda tersebut. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, Saudara dan Mbak Nini dan Bu Mardi di sini, hal yang menarik adalah Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus hadir dikatakan di sini, tergeraklah
hatinya oleh belas kasihan dan berkata, jangan menangis. Jikalau kita mengerti perkataan jangan menangis, berarti ya kita perkirakan, kita dapat menggambarkan jelas janda itu menangis tak hentinya. Mungkin dengan berteriak dan sebagainya. Dan bagaimana Tuhan Yesus juga menyatakan pertolongannya tadi dengan menghampiri usungan itu dan menyentuhnya, yang artinya tidak hanya sebatas hadir, buk-buk atau jangan menangis dan hanya dekat, tetapi menyentuh anak itu. Dan apa yang terjadi? Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan mujizat Tuhan nyata ketika anak itu bangkit, duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Banyak orang mengatakan bahwa seorang nabi besar telah muncul, Allah melawat umatnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Ibu Sumani dan Mbak Nini, keberadaan saat itu memang bangsa Yahudi dalam kondisi yang berat. Dijajah Romawi, pajak yang tinggi, ekonomi yang sungguh berat, apalagi pergumulan banyak sakit dan sebagainya. Tentu kehadiran Tuhan Yesus itu membuat iman dalam hal ini bangkit dalam hal, oh ternyata ada nabi Tuhan yang memang hadir dan Allah melawat umatnya. Dan tersedialah semua tentang nama Tuhan di seluruh Yudea dan sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Ibu Sumani dan Mbak Nini, kita ada hal yang menarik ketika kita boleh merenungkan ini. Dengan kata penolong tadi, bagaimana Tuhan Yesus hadir sebagai penolong. Penolong yang memang dalam hal ini adalah Allah sendiri yang boleh mengasihi seorang janda tadi dan anak yang mati itu dengan menyatakan belas kasihan. Hal yang menarik, belas kasihan hadir dan menghampiri, menyentuh anak itu dan mengatakan supaya bangkit. Menarik jikalau tadi Ibu Sumarni, jikalau Bapak Ibu Saudara ingat dalam cerita kehidupan kita, terkadang juga masih ragu-ragu untuk menolong. Apalagi ketika dalam hal ini, mengerti bagaimana kehidupan pergumulan, tetapi kita sebenarnya ingin menolong, tetapi terkadang takut. Tapi di sini nyatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan supaya kita hadir dan menolong. Dan apa yang terjadi? Belas kasihan Tuhan membangkitkan anak yang mati tadi. Dan janda tersebut, ibu janda tadi, menerima pemulihan karena mujizat Tuhan nyata. Inilah hasil dari bagaimana belas kasihan Allah yang menolong janda itu. Dan bagi kita saat ini, mari kita juga merefleksikan tentang hal bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Tentu kita pun juga memiliki pergumulan. Saya, Bu Sumarni, Mbak Nini, pastilah memiliki pergumulan. Tetapi siapakah yang dalam hal ini mampu menolong kita? Tentu hanya Tuhan. Dan bagaimana Tuhan bekerja? Ya, tidak terselidiki, tidak terselami. Tapi Tuhan nyata, seperti Tuhan Yesus hadir di tengah janda, hadir juga di tengah kita dan menolong kita. Ini yang menjadi dasar di dalam kita merasakan siapa sih penolong kita? Ya Tuhan, yang belas kasih itu, yang membangkitkan seorang anak muda sehingga ibu janda itu merasakan sukacita dan semua orang memuliakan Tuhan. Begitu Bu Sumarni, perenungan kita. Sedikit perenungan kita, tetapi memang ini akan mengingatkan kita siapa sih Tuhan yang makasih itu dan bagaimana kita merasakan pertolongannya. Wah, kalau gitu kita merasa malu ya Mbak Nini. Kita sepertinya diselentik dengan firman ini. Iya, ya. Benar Mbak. Aduh, betul-betul ya. Karena kalau kita tadi menolong juga takut. Ya, kalau tidak jadi saksi. Iya, Tuhan sudah mengingatkan kita. Ya, sambil diunjuk Pak Pendeta, mungkin Mbak Nini ada pertanyaan untuk firman ini. Saya tertarik Pak Pendeta dengan tadi perikop yang Pak Pendeta sampaikan tentang Yesus yang membangkitkan anak muda yang sudah mati. Saya kira yang dibangkitkan itu cuma Lazarus ya, ternyata muda yang dibangkitkan. Nah, kalau melihat Allah begitu maha kasih saat itu, Dia tergerak karena belas kasihan sehingga Dia membangkitkan anak muda. Lah kalau sekarang Pak Pendeta, di masa pandemi ini, kondisi yang berlarut-larut dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, lah apakah kasih Allah itu juga dinyatakan di kondisi seperti ini? Ya, banyak orang yang terdampak, tidak merasakan hal yang buruk, misalnya ada yang di PHK, diberhentikan,
ekonomi morat-marit, bahkan ada yang juga terkena COVID-19 positif. Lah, ini apakah kasih Allah juga nyata saat ini seperti dulu Allah menyatakan kasih-Nya ketika membangkitkan anak muda itu? Gimana Pak Pendeta? Ya, terima kasih Mbak Nini. Pergumulan itu pun mungkin pertanyaannya akan mewakili kita semua, dan mungkin pertanyaan dalam benak kita, bagaimana kita menggumuli belas kasih Tuhan, yang mungkin juga kita tidak jauh beda dengan kondisi Ibu Janda tadi, yang bergumul dalam pergumulan berkat, dan saat ini pun kita dalam pergumulan berat. Apakah ya dan di situ menyatakan belas kasih? Pertanyaan yang sangat baik, dan bagaimana kita boleh mengimani bahwa Tuhan tidak pernah berubah, terlebih kasih-Nya. Yang seringkali berubah itu adalah kita umat-Nya. Bagaimana kita menggumuli kasih Tuhan itu sebenarnya sama. Bagaimana Allah hadir dalam Tuhan Yesus, dan bagaimana kita pun mengimani kita tidak sendiri, adalah Roh Kudus. Tentunya Allah yang Maha Kasih itu menyatakan belas kasih kepada kita terus-menerus, sekalipun dalam kondisi berat di tengah pandemi ini, ekonomi, batin, dan sebagainya. Bahkan juga dalam hal persekutuan kita. Yang jelas kasih Tuhan itu tetap nyata sama. Belas kasih Tuhan pun nyata sama. Namun menjadi sebuah perenungan adalah, ya seringkali kita yang berubah. Oleh sebab itu, ketika kita merespon Allah yang sama, pastilah di dalam belas kasih Tuhan itu kita dapat melalui pandemi ini. Tentunya dengan banyak hal Allah berkarya yang mungkin tanpa kita ketahui. Tapi ternyata kok saat ini juga Tuhan boleh berkarya dengan para medis yang mungkin saat ini kita masih menunggu jalan keluar melalui vaksin dan sebagainya. Tentunya itu ada perkembangan kan dalam bulan ini. Walaupun kita tidak tahu sampai kapan. Tapi dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kasih, sehingga pun satu saat nanti kita akan merasakan seperti Ibu Janda tadi, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, belas kasih yang tidak pernah berubah dan akan memulihkan kita. Kasihnya tidak pernah berubah. Itu yang menjadi iman kita. Gitu Mbak Nini. Satu lagi Pak Pendeta, kalau boleh. Kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan Yesus, baik dalam hal apapun ya, respon kita sebagai umat-Nya, apakah cukup hanya kita mengucap syukur, berterima kasih atas pertolongannya, atau ada hal lain yang harus kita lakukan untuk merespon kasih Allah yang sudah Dia nyatakan untuk kita? Gimana Pak Pendeta? Ya, terima kasih Mbak Nini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di rumah, dan saat ini kita boleh bersekutu, boleh merenungkan. Benar, terkadang kita hanya berfokus dalam hal ketika aku sudah ditolong, mengucap syukur Tuhan, terima kasih pertolongan Tuhan. Tapi sebenarnya ada panggilan selanjutnya adalah merasakan pertolongan itu dengan ungkapan syukur dan mempersaksikannya. Nah, ternyata ada bagaimana sebenarnya pengalaman kita ditolong Tuhan itu juga menjadi panggilan untuk bersaksi pada orang lain. Terlebih, ketika aku ditolong Tuhan, aku juga dijadikan Tuhan juga harusnya untuk menolong orang lain. Nah, ini terkadang seringkali lupa. Mungkin saya juga seringkali lupa dalam hal ini, atau siapapun. Ketika aku sudah ditolong, ya sudah mandek biasanya. Karena aku sudah tolong, ya sudah matur nuwun Gusti, pun sampun dipuntulungi wonten ing pergumulan kula. Nah, ternyata ada panggilan. Mempersaksikannya, aku sudah ditolong Tuhan, bahkan mengimani, kita pun juga dipanggil untuk menolong orang lain, kita menjadi alat bagi orang lain. Nah, seringkali ini yang kita lupa. Mengucap syukur, berterima kasih benar, tetapi ada langkah selanjutnya bagaimana kita mempersaksikannya untuk menguatkan orang lain, bahkan kita pun sedia untuk menjadi penolong bagi orang lain. Sehingga pergumulan tadi dalam percakapan hal kecelakaan, sebenarnya kita terpanggil, tapi terkadang manusia kita, ternyata ada takut dan sebagainya. Tapi memang ya, dengan kita merenungkan ini kita diingatkan, Tuhan Yesus boleh hadir menolong, dan banyak orang pun ternyata juga menyiarkan tentang hal kabar Tuhan Yesus itu tersebar. Kan itu mempersaksikannya sebenarnya. Dan itu sebenarnya ada panggilan untuk kita juga menolong orang lain sesama kita. Di tengah pandemi berat, ya harus kita saling membantu, mendukung satu dengan yang lain. Begitu Mbak Nini. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini juga menjadi sebuah perenungan. Monggo, jika memang dalam hal ini
Bapak Ibu merenungkan hal ini, juga ada panggilan untuk menjadi penolong bagi orang lain, tidak hanya berhenti pada ucapan syukur. Monggo, Mbak Nini. Oh iya. Jadi dari perbincangan saat ini saya bisa mengambil satu kesimpulan Pak Pendeta Bu Sumarni, bahwa kasih Allah itu ya tetap dari dulu sampai sekarang. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, tidak hanya sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam keadaan apapun ya Pak Pendeta. Nah, kasih Allah itu sudah kita terima dan kita tidak hanya berhenti untuk mengucap syukur saja, tetapi kita diajak ada untuk ada action, respon kita untuk bisa bersaksi dengan kasih Allah yang sudah kita rasakan, yang sudah menolong kita, dan kita diajak untuk menjadi saksi, menjadi penolong bagi orang lain. Kalau tadi kita hanya menjerit dan berlalu begitu saja, besok kalau ada yang perlu bantuan kita tolong Bu Marni. Kata Bu Marni. Ya, inilah percakapan kita di dalam persekutuan doa malam hari ini. Kita akan masuk saat teduh dan akan dilanjutkan oleh Pak Pendeta untuk doa syafaat. Ya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak di rumah dan Bu Sumarni dan Mbak Nini, kita tutup dalam hal ini perenungan firman Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Di malam hari ini kami bersyukur ya Allah, kami boleh bersekutu melalui media online ini, merenungkan firman Tuhan, terlebih firman Tuhan yang meneguhkan, mengubahkan kami. Kami boleh belajar di pengalaman cerita tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan seorang muda di kota Nain, pergumulan seorang janda yang Tuhan pulihkan. Sungguh Tuhan, ketika Tuhan boleh membangkitkan anak muda itu, membangkitkan pula pengharapan seorang ibu janda. Itu bukti oleh karena belas kasih Tuhan yang dekat, bahkan menyentuh, boleh memulihkan keberadaan mereka. Belas kasih Tuhan yang boleh kami rasakan saat ini pula di dalam kesesakan pergumulan kami ya Allah. Kami boleh mengimani bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan nyata dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti itu, karena seringkali kami yang berubah. Kami berubah di dalam kami memahami kasih Tuhan. Tetapi kami diingatkan untuk merasakan kasih Tuhan itu, bahwa kasih Tuhan yang menolong kami di dalam pergumulan kami. Dan ini juga menjadi sebuah panggilan bagi kami, ketika kami sudah ditolong Tuhan. Mampukan kami juga untuk dapat mengucapkan syukur, mempersaksikan itu, dan boleh memuliakan Tuhan melalui kesaksian kami, dan pakailah kami juga untuk menjadi penolong bagi sesama kami. Karena seringkali Tuhan kami cenderung berpikir pada diri kami sendiri, tapi pakailah kami untuk menjadi penolong bagi sesama. Berkati Tuhan di tengah pandemi ini, berkati kami di dalam setiap apapun yang boleh kami perbuat dalam pekerjaan, keluarga, bahkan masa depan kami, studi kami, dan semua. Kami percaya Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan senantiasa pertolongan, supaya kami tetap melangkah di jalan yang Tuhan berikan, di jalan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami dapat kembali bersekutu di minggu depan, di dalam berkat anugerah Tuhan, sehingga kami boleh merasakan persekutuan yang menguatkan di dalam setiap persekutuan kami ini. Terima kasih Tuhan, bila mana di dalam kami bersekutu saat ini ada dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah perjumpaan kita di persekutuan doa malam hari ini. Dan jika masih penasaran, kita lanjutkan di hari Rabu yang akan datang kembali ya Pak Pendeta dan Mbak Nini. Dan kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 302, kita pujikan bait 1 sampai 3 untuk mengiringi kita mengaturkan persembahan. Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku.
dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Marilah kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau mampukan kami untuk menjadi penolong yang setia, penolong kepada sesama, seperti Engkau telah menolong juga kepada kami semua. Tuhan, Engkau telah memberikan makanan untuk jiwa kami, dan Engkau tidak meninggalkan tubuh dan raga kami. Engkau juga telah menyediakan makanan untuk jiwa, untuk badan dan raga kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan undur dari tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Sampai jumpa di hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.